Tidak ada orang yang bijak, tidak ada orang yang apa namanya juga disebut nanti tahan banting, bermental baja gitulah ya. Tidak ada orang yang bijak, orang yang tahan banting, orang yang bermental baja, kecuali orang yang kenyang dengan berbagai macam ujian. Kecuali orang yang kenyang lah dengan berbagai macam ujian. Nah, ini kita ini dulu sedikitnya melebar nih. Ini diantara apa namanya ya kan, apa namanya sebutnya, jadi penyakit sebuah penyakit hati ya. Jadi penyakit hati nih untuk orang Islam. Untuk masuk surga itu, atau masuk surga itu bukan perkara mudah. Ya, masuk surga itu bukan perkara mudah. Hal terbesar, malah hal terbesar bagi manusia itu adalah bisa masuk surga. Masa hal terbesar sesuatu yang mudah? Nah, artinya untuk bisa masuk surga itu harus menjadi orang yang seperti ini. Apalagi di sini hakim hikmah. Ya, harus menjadi manusia yang itulah dengan berbagai macam ujian dari Allah. Karena untuk masuk surga itu adalah urusan besar, bukan urusan mudah. Kalau urusan besar itu harus dihadapi oleh orang yang berpengalaman, tahan uji, tahan banting, bermental baja, pejuang gitulah. Nah, tidak ada orang yang lah hakimah, tidak ada orang yang demikiannya yang berhikmah gitunya, orang yang berhikmah, orang yang bijak, orang yang tadi tilaunya tahan banting, kecuali orang yang kenyang dengan berbagai macam ujian. Ya, katakanlah dari ujian yang sepele, ujian-ujian yang kecil hingga ujian-ujian yang berat. Nah, yang mengujinya siapa? Yang mengujinya Allah. Nah, ini yang saya katakannya, ini jadi penyakit nih bagi orang Islam. Ini penyakit orang Islam. Mau masuk surga tapi mau dengan hidupnya itu enteng, mudah, nggak mau menghadapi ada masalah berat, ujian yang besar, nggak mau. Inginnya yang ringan-ringan saja. Jadi hidupnya itu flat gitulahnya. Hidupnya itu flat, nggak ada apa namanya, nggak ada kesulitan, nggak ada sesuatu yang berat, tidak mau menghadapi kesusahan. Inginnya itu di dunianya itu ya, hidupnya di dunianya itu ringan, mudah, lancar, enjoy, nikmat, cek manehna mah, dan nanti di akhirnya ke surga. Mimpi gitu teh. Mimpi kalau hidup di dunianya seperti itu. Tidak pernah datang ujian, tidak pernah apa, jadi hidupnya itu udah datar gitulahnya. Datar, ringan, sementara ujian-ujian yang Allah berikan itu adalah untuk meningkatkan kadar keimanan. Kalau kadar keimanannya naik, nanti kadar ketaatannya naik, ketakwaannya naik. Bahkan kan ketakwaan itu harus sampai naik, harus sampai ke puncaknya. Di atas puncak di atas takwa itu adalah tawakal. Di atas takwa itu ada tawakal. Nah, kalau takwanya tidak juga sampai ke puncak, nggak akan sampai ke tawakal. Makna tawakalnya, nah ini diulang lagi nih sedikit nih. Tawakal itu artinya mewakilkan. Tawakal itu dari wakil, tawakal. Apa sih maksudnya gitu kan? Apa maksudnya tawakal? Mewakilkan itu berarti menyerahkan sepenuhnya. Kepada siapa dalam hal ini? Menyerahkan sepenuhnya itu kepada Allah. Dalam arti apa? Dalam arti saya tidak akan melakukan apapun
apapun. Saya tidak akan melakukan atas kemauan saya sendiri. Saya sudah serahkan hidup saya kepada Allah. Biar Allah yang mengatur. Biar Allah yang menentukan. Kamu harus begini, tidak boleh begitu. Kalau yang benar-benar tawakalnya 100% gitu tawakal, artinya tidak ada satupun yang dia lakukan karena kemauan sendiri, karena dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Nanti Allah menentukan bagaimana, Allah mengatur seperti apa, Allah memerintah ini, Allah mau melarang itu, ya, pasti saya lakukan karena saya sudah serahkan hidup saya kepada Allah. Nah, kapan mau sampai seperti itu? Kapan mau sampai seperti itu? Gitunya hidup kita itu mau sampai seperti itu kapan? Lantaran takwa gitu naik-naik. Ketaatannya tidak meningkat juga, ketakwaannya tidak meningkat juga. Moal atuh nepi ka jajauheun cek usang Sunda mah. Jajauheun hidupnya 100% diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Saya tidak akan melakukan apapun karena saya sudah menyerahkan diri saya, hidup saya kepada Allah. Biar Allah yang mengatur hidup saya. Ya jauh kan gitu apa batak arulin deui ngaku kayang sorangan deui we hirup teh jauh keneh berarti tina takwa teh gitu teh. Padahal kan janji Allah memasukkan nih janji Allah memasukkan seseorang ke dalam surga tanpa hisab itu dua lah, anggaplah syaratnya dua. Satu, tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, tawakal. Hanya dua syaratnya, tidak menyekutukan Allah dan tawakal. Nah ternyata tawakal itu demikian. Orang yang mampu seperti itu, Allah menjanjikan masuk surganya tanpa hisab. Sementara kan sebetulnya kan untuk bisa gitu, untuk bisa saja, jangankan tanpa hisab, untuk bisa masuk surga saja bagi manusia itu bukan perkara mudah. Berat masuk surga, jangan dikira enteng. Gak bisanya berarti kalau ingin masuk surga tapi dengan gitulah hidupnya telah leha, santai-santai, loba ulin. Kalau loba ulin ibadahnya minim kan pasti. Mana bisa masuk surga dengan cara seperti itu?